Ini kabinet merah putih ini banyak sekali NU-nya ya. NU memang hebat. Selalu berada di mana-mana. Ya. Semua partai NU hadir. Jadi NU nggak pernah kalah. Hebat, hebat. Kalau belajar politik sebetulnya harus dari NU. Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU tinggal sekitar 5 pekan lagi. Meski pelaksananya masih beberapa minggu ke depan, bursa calon ketua umum PBNU mulai memanas. Petahana Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya Selasa 14 Juli memastikan akan kembali maju. Di sisi lain, sejumlah nama lain juga mulai bermunculan sebagai kandidat. Siapa saja yang berpeluang maju? Mengapa isu larangan ketua umum PBNU merangkap jabatan kembali mencuat menjelang Muktamar? Kita bahas. Saya memang tidak menjalankan lagi karena pertama saya ingin menyelesaikan agenda-agenda yang sejak awal sudah saya bangun, dan saya sekarang lebih mengerti tentang bagaimana menyempurnakan capaian-capaian yang sudah berhasil diperoleh ini, bagaimana menyempurnakannya sehingga bisa sungguh-sungguh dirasakan manfaatnya secara nyata oleh warga Nahdlatul Ulama. Selain Gus Yahya, pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo Magelang, Jawa Tengah, Kiai Haji Muhammad Yusuf Kudori juga mendapat dukungan untuk maju sebagai calon ketua umum PBNU. Nama lain yang turut disebut sebagai kandidat ialah Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Zulfa Mustafa, Katib Am PBNU Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin, Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin, tokoh muda NU Kiai Haji Abdus Salam Sohib Gus Salam, serta Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar. Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Agenda utamanya ialah memilih Rais Am, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Namun muncul juga soal larangan rangkap jabatan bagi para petinggi PBNU. Selembar dokumen berusia 72 tahun tiba-tiba kembali menjadi perbincangan bertepatan dengan penyelenggaraan Musyawarah Nasional atau Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pelosok, Kediri, Jawa Timur pada 20 hingga 21 Juni 2026. Dokumen yang berisi ikhtisar keputusan Muktamar ke-20 NU tahun 1954 di Surabaya itu memuat larangan bagi 3 formatur terpilih, yakni Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk merangkap jabatan sebagai menteri. Aturan ini sempat tercermin ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih menjadi presiden pada 1999. Saat itu Gus Dur secara resmi melepas jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Namun ketika Saifullah Yusuf dilantik sebagai Menteri Sosial pada 2024, sembari tetap menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBNU, PBNU beralasan bahwa posisi Sekjen tidak termasuk dalam jajaran pimpinan inti yang secara eksplisit dilarang merangkap jabatan berdasarkan aturan tersebut. Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Abdul Ghaffar Karim menilai larangan rangkap jabatan penting untuk menjaga independensi NU sebagai jamiah diniyah. Jika Ketua Umum PBNU merangkap sebagai menteri, ruang NU untuk mengkritik pemerintah akan menyempit. Selain itu, aturan ini juga akan melindungi nama baik NU agar tidak ikut terdampak apabila pejabat dari kalangan NU mengambil kebijakan yang kontroversial. Sementara itu, dosen ilmu politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Praetno menyebut bahwa isu tersebut kini menjadi salah satu medan pertarungan kepentingan di antara berbagai kekuatan politik di internal NU. Di sisi lain, Adi tidak menampik bahwa penolakan terhadap wacana itu juga dimaknai sebagai strategi untuk membatasi ruang gerak kandidat tertentu.
sebab aturan tersebut dinilai dapat menjegal figur yang saat ini masih menjabat sebagai menteri. Menurutnya, perubahan aturan itu hanya dapat dilakukan apabila disepakati para pemilik suara saat merumuskan ADART. Karena itu, dinamika perebutan pengaruh dalam penyusunan syarat calon menjadi konsekuensi logis dari persaingan politik yang kini menghangat di tubuh NU. Sahabat Kompas, Muktamar ke-35 NU 27 hingga 31 Agustus mendatang bukan sekadar ajang adu taktik untuk memperebutkan atau mempertahankan kursi ketua umum. Momentum ini menjadi ujian bagi NU untuk menyelaraskan kembali komitmen kita dengan dinamika politik yang sedang dihadapi organisasi. Publik tentu menanti seperti apa bentuk NU dan kebijakan politik usai Muktamar.